Shalom. Damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, orang boleh ketemu pada hari ini Minggu tanggal 5 Januari 2025, sekaligus orang akan menyapa selamat tahun baru karena ini adalah pelayanan pertama di tahun 2025. Dan untuk Kadin sepanjang bulan Januari di 2025 ini adalah Pendeta Rimawati Dara yang meminta habisnya. Kunjungan pertama untuk tim PI HUT ke-34 dari Ibu Windy Iwan Peminurungan akan dipimpin langsung oleh Ibu Pendeta Rima. Sebelum Ibu Pendeta datang, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi Allah hadir pagi. Tetapi kita sangat menyadari ada hal-hal yang kita lakukan, entahkah itu dalam tindakan, perbuatan, tutur kata maupun cara pikir kami yang cara pikir kita yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Dalam sukacita dan kebahagiaan keluarga Tiwatui Lerongan yang di dalamnya ada orang tua, keluarga Rarung Hesar. Kami datang menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebab memang hanya Engkau lah yang patut untuk menerima segala pujian dan penyembahan kami di sore menjelang malam ini. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, sebab kami sangat tahu dan sangat menyadari betapa kehidupan yang telah kami lalui, walaupun baru hari yang kelima di tahun baru ini. Pasti ada hal-hal yang telah kami perbuat yang mendatangkan dosa dalam kehidupan kami. Untuk itu kami datang menghampiri Engkau yang kudus dan mulia. Kami mau mengaku setiap pelanggaran-pelanggaran, setiap dosa-dosa yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan terhadap sesama kami. Yang mungkin lewat tutur kata kami, lewat tindakan kami, yang kami lakukan terhadap sesama kami, yang menyakiti hati mereka. Mungkin juga orang-orang yang kami kasihi, yang ada dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, ataupun dalam kerja dan pelayanan kami. Terkadang kami tidak mampu untuk memberikan maaf. Kami tidak mampu untuk memberikan kasih sebagaimana Tuhan Yesus yang mengasihi dan mengampuni kami atas setiap kesalahan dan pelanggaran kami lewat pengorbanannya di Bukit Golgota. Biarlah ketika Tuhan masih memberikan kami kehidupan, memberikan kami sehat dan kuat untuk menjalani kehidupan di tahun baru ini, kami akan semakin sadar di hadapan Tuhan bahwa sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang tidak sepantasnya untuk diberikan pengampunan dan kasih oleh Tuhan. Tetapi karena Allah yang begitu mengasihi kami, maka Dia selalu memberikan kami pengampunan yang sesungguhnya. Sehingga biarlah ini pun akan memotivasi kami pribadi lepas pribadi untuk selalu datang kepada Tuhan, untuk memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami menjauhkan kehidupan kami dari bentuk-bentuk dosa
yang kami tahu di seputar kehidupan kami, terkadang kuasa-kuasa iblis dapat menyerang kehidupan kami yang taat dan setia kepadamu dengan berbagai macam cara yang mau dia buat. Untuk itu biarlah kami tetap kuat iman dalam menghadapi apapun juga dalam kehidupan kami, supaya kami tidak tinggal di dalam dosa, tetapi kami mau hidup dalam pembaharuan Tuhan, sehingga hidup yang adalah anugerah Tuhan boleh kami pakai terus untuk dapat memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan di segenap kehidupan yang kami jalani. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Demi Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami bawa dan persembahkan doa kami ini. Amin. Sambut pengakuan dosa kita dengan kita memuji Tuhan di dunia yang penuh cemar antara sesamamu dan abadi. Dalam syukur, Ibu Windy Winerungan dalam persekutuan keluarga Tiwatu Winerungan ulang tahun yang ke-34, ada firman Tuhan yang hendak diberitakan. Kami yang sangat menyadari keterbatasan kami untuk memahami firman Tuhan, bermohon kiranya Roh Kudus Tuhan mengalir bagi kami di tempat ini saat ini, supaya kebenaran firman Tuhan benar-benar boleh kami pahami, boleh kami mengerti, untuk menjadi panduan hidup kami, terlebih khusus menjadi panduan hidup bagi Ibu Windy dalam menjalani kehidupannya di usia 34 bersama dengan orang-orang yang mengasihinya dan yang dikasihinya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca pembacaan Alkitab kita di minggu yang berjalan ini. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini: Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kita melakukan firman pelita. Hati Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentu patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya membawa kita semua boleh ada lagi di hari yang kelima di tahun 2025 ini, dan bersyukur kalau orang semua ada dalam keadaan sehat-sehat, kuat, diberkati untuk menjalani hari-hari kehidupan kita di sepanjang hari ini, bahkan pun di sepanjang minggu yang hendak kita lewati. Dan khususnya dalam kehidupan keluarga Tiwatu Winerungan, ada berkat Tuhan yang boleh dianugerahkan Tuhan di hari ini lewat Ibu Windy. 34 tahun yang dianugerahkan Tuhan baginya menjadi kesukacitaan, menjadi kebahagiaan tersendiri secara pribadi bagi Ibu Windy ketika ada di usia 34 tahun. Tetapi juga menjadi kesukacitaan bagi suami, bagi orang tua, bahkan pun bagi anak kekasih Catherine, bahkan pun bagi kita semua. Karena itu dalam rangkaian syukur dan sukacita ini, maka firman Tuhan yang mau kita renungkan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6.
Ini merupakan, kalau tadi dalam ibadah subuh saya mengatakan bahwa ini merupakan bagian perenungan yang memang sangat pas, sangat cocok bagi kita untuk menjalani awal permulaan tahun-tahun kehidupan kita. Sebab kehidupan kita kalau sama dengan buku orang masih ada di halaman pertama, buku yang masih kosong yang kita alami. Firman yang kita baca tadi ini merupakan dua bagian orang yang mau dinyatakan oleh pemazmur. Yang pertama bagian jalan orang benar dan bagian jalan orang fasik. Ada dua perbedaan yang sangat-sangat bertentangan dengan dua jalan kehidupan yang kalau kita baca dalam firman Tuhan ini ayat 1 sampai dengan ayat 3. Orang percaya yang mau hidup berbahagia, yang mau diberkati oleh Tuhan, kata firman Tuhan ini adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu artinya bagi kita sebagai orang yang percaya bahwa ketika orang mau hidup di jalan yang benar, jalan yang hidup dari Ibu Windy. Terima kasih untuk kesempatannya. Sekian akan dibawakan puji-pujian bersama dengan keluarga.
di hari yang kelima di bulan pertama di tahun 2025. Sungguh kami mengucap syukur punya Tuhan Allah di dalam Yesus seperti Engkau yang tetap selalu ada di segala musim kehidupan kami. Dan biarlah ini akan tetap terus menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kami ketika kami melangkahkan kehidupan kami di tahun rahmat Tuhan ini, tahun 2025. Hari ini Engkau Tuhan Allah yang berkuasa atas perjalanan kehidupan kami semua, menganugerahkan lagi 1 tahun usia menjadi 34 tahun bagi seorang istri, seorang mama, seorang anak, Ibu Windy Winerungan. Sehingga hari ini ia boleh bersyukur, boleh mengekspresikan imannya di hadapan Tuhan, menghadirkan kami semua sebagai rekan-rekan pelayan khusus yang ada di kolom 4, tetapi juga Jemaat Dunia Padua, teman-teman dan sahabat-sahabat dari keluarga ini, untuk menyaksikan betapa kebaikan Tuhan itu, kemurahan hati Tuhan itu menyapa kehidupan mereka. Karena ketambahan usia ini hanyalah Engkau Tuhan Allah yang dapat menganugerahkannya dalam kehidupan setiap kami manusia. Oleh sebab itu memang sepantasnya dan selayaknya Ibu Windy dan keluarga datang kepada Tuhan dalam persekutuan ibadah di malam hari ini, yang mau menyatakan dengan ucapan syukur ini bahwa Ibu Windy dan keluarga sangat-sangat menerima segala baik rancangan Tuhan dalam kehidupan yang ada di usia 34 tahun. Bahkan pun dengan iman kami mau mengakui bahwa doa setahun yang lalu di usia 33 tahun dijawab oleh Tuhan di hari ini. Ada berkat usia baru 34 tahun, apalagi Ibu Windy dalam keadaan tubuh yang sehat kuat, diberkati untuk menjalani hari-hari kehidupannya ke depan. Bapak Sorgawi, yang akan terjadi dengan kehidupan kami, dengan kehidupan kaum keluarga ini ke depan. Tetapi yang kami tahu bahwa penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Karena itu Tuhan, hanya kepadamu saja kami mau menyerahkan kehidupan keluarga yang mengucap syukur ini, keluarga Tiwatu Winerungan, dalam mereka menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Ibu Windy akan bertugas, pindah tugas di Ternate, dan akan menuju ke Ternate hari Sabtu. Bapak, kami hanya memohon kepadamu, kami meminta belas kasihan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan tetap terus menjadi bagian dalam kehidupan Ibu Windy. Mulai dia melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya, sampai ia boleh tiba di Ternate dalam pekerjaannya, rumah yang telah disiapkan, diberkati oleh Tuhan, dijaga, dilindungilah dia di sana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, apapun yang Tuhan percayakan untuk dia kerjakan di Ternate. Tuhan Allah yang akan bersama-sama dengan Ibu Windy. Buatlah Ibu Windy supaya tetap menikmati, mencintai pekerjaan di Ternate, walaupun jauh dari suami, dari anak, dari orang tua, tetapi tidak akan pernah jauh dari Tuhan. Karena itu biarlah Ibu Windy akan tetap selalu menyerahkan kehidupannya dan pekerjaannya, tanggung jawabnya di Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberikan saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat, mari kita berdoa tutup. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah beracara dengan kami melalui ibadah syukur ke-34 dari
Tiwatu Winarungan. Lebih khusus kami mau berdoa buat hambamu Ibu Pendeta Rimawanti Daraya Mawentana yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sudah menguatkan buat kita lagi, dan biarlah ini kami akan pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja dalam kehidupan kami sepanjang minggu berjalan ini. Dimanapun Ibu Pendeta Rima pergi dan berada, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai ibu rumah tangga, dan sebagai anggota masyarakat, Engkau melindungi. Dan kepada kami semua Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, biar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apa. Selesai peribadatan ini, keluarga menyiapkan santap kasih bersama. Engkau memberkati supaya sebelum kami makan dan minum boleh menjadi berkat bagi tubuh kami. Berkati keluarga, baik keluarga Rarung Lesar dan keluarga Tiwatu Winarungan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Diundang kepada Ibu Windy untuk menerima ucapan selamat dari jemaat dan sampul syukur. Demikianlah ibadah kita untuk kunjungan hari ulang tahun selesai atas nama pelayan khusus dan seluruh anggota jemaat Kolom 4, bahkan undangan yang hadir. Mengucapkan terima kasih buat Kadin Ibu Pendeta Rimawanti Daraya Mawentana STH yang sudah memberikan ujangan bagi kami, baik sebagai anggota jemaat maupun undangan, bahkan lebih khusus keluarga Tiwatu Winarungan. Saatnya kita akan masuk dalam ucapan terima kasih. Silakan. Terima kasih untuk kesempatan. Puji Tuhan, malam hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan cuaca yang baik dan kita boleh beribadah di tempat ini dan boleh selesai atas tuntunan dan permintaan Tuhan. Atas nama keluarga Tiwatu Winarungan dan orang tua menyampaikan banyak terima kasih untuk Ibu Pendeta yang telah menuntut ibadah kita malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati Ibu Pendeta Rima Mawentana, sarjana teologi, manapun melaksanakan tugas pelayanan. Tuhan selalu sertai dan memberikan sehat kuat serta berkat berlimpah untuk ibu dan keluarga. Sekali lagi terima kasih, dan seluruh jemaat yang ada, Bapak Penatua bersama istri, Riko, Steman, Ibu Elin dan Nana, Ibu Dina, Pala, Ibu Titi, ada Jane, Lokan ada, Bapak Sony. Terima kasih sudah datang di tempat ini untuk sama-sama bersyukur dengan kami, dengan Ibu Windy yang boleh berulang tahun ke-34 hari ini. Dan selanjutnya kami mengajak Bapak Ibu untuk menikmati berkat Tuhan yang dititipkan bagi kami untuk kita santap kasih bersama. Terima kasih. Terima kasih. Menutupi rangkaian acara ini, tentu harapan kami semoga di tahun 2026 nanti orang boleh ketemu lagi di sini untuk hari ulang tahun yang ke-35. Tuhan Yesus memberkati sebagaimana Dia telah mengantar kita dari 2024 memasuki 2025. Dan informasi buat Kolom 4, Tora akan mulai ibadah Kolom pada tanggal 14 Januari berkaitan dengan hari ulang tahun dari Ibu Lydia
Lydia Delaru Rotinsu. Untuk Kadin juga Ibu Prima ya. Demikian informasi, dan sebagaimana sudah diundang oleh keluarga, kita akan berpindah tempat di depan. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.